Jaksa geledah kantor pajak. Belasan sepeda motor dikandangkan. Sriwijaya FC petik kemenangan perdana. Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Kembali News Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini Selasa 21 November 2023. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan untuk menemani pagi Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah News Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pagi ini pemirsa. Tim penyidik Kejati Sumsel menahan 3 pegawai pajak yang tersandung dugaan kasus korupsi pajak dan gratifikasi. Untuk melengkapi berkas, penyidik menggeledah kantor pajak Pratama Ilir Timur, Palembang. Tim Sus Kejati Sumsel menggeledah kantor pajak Pratama KPP Ilir Timur, Palembang. Penggeledahan dilakukan penyidik disinyalir berkaitan dengan penyidikan dugaan korupsi terkait pajak yang dilakukan 3 oknum ASN pajak. Satu persatu ruang berkas digeledah, Koordinator Pitsus Nurdin Kusumanegara menyatakan penggeledahan dilakukan kurang lebih selama 3,5 jam. Hasilnya mengamankan beberapa berkas dan 1 unit PC. Ada temuan apa bang dilakukan penggeledahan tim hari ini bang? Nanti ya di Kejati. Masih ada beberapa dokumen yang kita sita dan isi ya. Penggeledahan dari jam berapa bang? Dari jam 8. Jam 8, oke. Informasi lengkap di Kejati. Sebelumnya tim penyidik jaksa telah menahan 3 tersangka oknum ASN pegawai pajak berinisial RFG, NWP, dan RFH. Modusnya dengan cara mengambil alih kepengurusan pajak perusahaan lalu memotong pajak perusahaan untuk kepentingan pribadi. Kasus ini masih dikembangkan oleh tim penyidik untuk mencari bukti dan tersangka lainnya. Dari kasus ini puluhan orang diminta keterangan oleh penyidik Tim Sus Kejati Sumsel. Dari Palembang, Guntur Riansyah, iNews melaporkan. Sementara itu belasan sepeda motor milik remaja di Kabupaten Pali diamankan petugas gabungan dari tim kegiatan rutin yang ditingkatkan atau KRYD. Belasan sepeda motor ini langsung diamankan ke Mapolres Pali. Anggota Polres Pali turun langsung di Simpang 5 pusat kota Kabupaten Pali. Hasilnya belasan sepeda motor yang dikendarai oleh para remaja ditahan petugas kepolisian. Pasalnya para remaja pengendara melanggar aturan lalu lintas, mulai dari tidak melengkapi surat kendaraan, tidak pakai helm, berbonceng 3, dan berbagai pelanggaran lainnya. Wakapolres Pali Kompol Farida Aprilah mengatakan, giat ini merupakan giat rutin untuk mencegah tindak kriminal dan laka lantas di Kabupaten Pali. Kita memberikan tilang terhadap masyarakat yang masih belum ada rasa tanggung jawab untuk mengendarai sepeda motor. Mereka rata-rata itu tidak bawa surat menyurat, tidak pakai SIM, tidak pakai helm. Nah, ada yang bonceng 3, yang berakibat fatal dalam rangka terjadinya kecelakaan. Demi terciptanya keamanan dan kenyamanan di Bumi Serapat Serasan, Polres Pali terus meningkatkan giat KRYD. Dari Pali, Bisrun Silvana, iNews melaporkan. Pemirsa, mengabdi bagi nusa dan bangsa. Itulah pedoman hidup yang dilakoni Ibtu Imam Sokhibi, anggota polisi daerah Sumatera Selatan yang ditugaskan sebagai Kasat Polair Kabupaten Musi Banyu Asin. Ibtu Imam Sokhibi juga menjadi seorang pengajar demi mencerdaskan anak-anak yang tinggal di desa perairan terpencil. Sebagai Kasat Polair yang berdinas di Kabupaten Musi Banyu Asin, bertugas menjaga keamanan lalu lintas air, Ibtu Imam Sokhibi juga memberikan waktu untuk mengayomi dan melayani masyarakat di desa perairan dengan menjadi seorang pengajar. Ibtu Imam terpanggil untuk membantu dan berbagi ilmu pendidikan kepada murid-murid sekolah dasar di Desa Karangtirta, Kecamatan Lalan, Musi Banyu Asin. Dengan keramahan dan kelemah lembutan sebagai pelindung masyarakat yang berada di kawasan terpencil di wilayah perairan.
Para siswa maupun siswi sangat bangga dan antusias diajar oleh Bapak Polisi berseragam biru. Secara rutin mengajar beberapa mata pelajaran PPKN, program Anjar ini disambut baik oleh para pengajar dan anak didik bekerja sama dengan Perpustakaan Sumsel untuk memberikan bantuan buku-buku bacaan baru menambah koleksi perpustakaan sekolah. Kasat Pol Air Muba bersama staf meluangkan waktu beberapa jam mengunjungi sekolah-sekolah, baik jalur darat maupun jalur air, untuk memberikan niat tulus dan ikhlasnya membantu mengajar demi mencerdaskan anak bangsa. Untuk harapan kita agar semua anak-anak semuanya harus pintar, karena kita menghadapi kehidupan yang wawasannya lebih luas. Nah, ini wilayah perairan harus terbebas dari buta aksara. Jadi kami dari Satpol Air Polres Musi Banyuasin dengan program Anjar kami memberikan pelayanan kepada anak-anak pesisir dalam hal dunia pendidikan. Terima kasih Mas, sangat baik sekali. Kami sangat merasa gembira sekali karena ada dukungan dari pihak Airut, di mana beliau juga sangat concern dengan dunia pendidikan, terutama memfasilitasi anak yang tadinya tidak tahu bagaimana caranya mendaftarkan, yang sudah lama nggak sekolah. Dengan adanya program Anjar ini sangat membantu sekali. Dari Banyuasin, Ahmad Syaiful, Ainjus melaporkan. PJ Bupati berpesan ASN jaga netralitas. Informasinya akan kami hadirkan seusai jeda. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan, gimana Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman. Setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. BWF ASEAN Tour 2023 live iNews, new home of badminton. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan ilegal berkedok rumah kasus mega korupsi bukan dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File, Sabtu dan Minggu, pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. PJ Bupati Oku meminta aparatur sipil negara atau ASN di lingkup Pemkab Oku untuk tetap netral dalam pemilu 2024 nanti. Meski ASN memiliki hak pilih dalam pemilu, namun PJ Bupati Oku Teddy Melwansyah meminta ASN untuk simpan saja di dalam hati dan tidak perlu diungkapkan ke area publik.
ASN harus memposisikan dirinya untuk tetap netral dan jangan sampai ikut mengkampanyekan salah satu calon. Ia meyakinkan bahwa netralitas ASN akan memberikan kontribusi positif terhadap kestabilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan. Selain itu, Teddy juga menghimbau untuk tidak berfoto menggunakan simbol-simbol jari mendekati pemilu ini. Kemudian jangan like atau menyukai postingan salah satu calon di media sosial. Semuanya harus netral karena sudah penekanan dari Pak Jokowi dan penekanan dari Pak Menteri Dalam Negeri bahwa seluruhnya ASN harus memposisikan dirinya sebagai seorang yang netral. Walaupun mereka punya hak pilih, namun biarlah hak pilih itu simpan saja dalam hati, tidak perlu diungkapkan di area publik, dan jangan sekali-sekali untuk ikut berkampanye atau mengkampanyekan calon atau kandidat lainnya. Dalam waktu dekat pihaknya akan menggelar forum grup diskusi atau FGD bersama Forkopimda membahas pemilu 2024. Dari Ogan Komering Ulu, Widori Agustino, iNews melaporkan. Sementara itu, jelang pemilu 14 Februari 2024, DPC PDI Perjuangan Kota Palembang mendirikan posko gotong royong pengawalan pemilu Jurdil di 107 kelurahan di Kota Palembang. Pemilu 2024 sudah di depan mata. Partai-partai politik pun telah mengatur siasat demi memenangkan partai, demi meraih kursi pada pileg maupun pilpres mendatang. Flashback dari pemilu pada periode sebelumnya, potensi kecurangan pun sangat besar. Maka dari itu DPC PDI Perjuangan Kota Palembang mendirikan posko gotong royong pengawalan pemilu Jurdil di 107 kelurahan yang ada di Kota Palembang serta dilakukan serentak se-Indonesia. Hal ini dilakukan untuk lebih mempermudah masyarakat bila mana menemukan kejanggalan maupun kecurangan yang terjadi di wilayah masing-masing. Ketika didapatkan laporan kecurangan dari masyarakat disertai bukti yang konkret, PDI akan melaporkan kepada aparatur yang berwenang. Bila mana ada kecurangan, potensi kecurangan atau melihat kecurangan dan juga hal-hal yang melanggar proses pemilu dan pilpres ini, masyarakat bisa mengadukan hal tersebut di posko kita. Jadi tidak perlu jauh-jauh ke PDI Perjuangan Kota Palembang di Radial ini, cukup di kelurahan setempat kita ada poskonya dan kita akan tindak lanjuti hal tersebut. Ya, yang pasti kami PDI Perjuangan menginginkan pemilu ini berlangsung dengan jujur dan adil. Kami sekarang mendapat dari DPP bagaimana kami turun ke masyarakat untuk menyentuh hati masyarakat, menjelaskan bahwa siapa Ganjar dan siapa Mahfud. Itu intinya. Harapan menang satu putaran. Seluruh peserta pemilu berharap pemilu 2024 mendatang berlangsung secara jujur dan adil, menyambut pesta demokrasi tanpa kecurangan. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang Pilpres 2024 mendatang, DPD Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel, relawan serta partai pengusung pemenangan Ganjar Mahfud di Sumsel, menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan. Pembenahan database menjadi poin penting yang akan digaungkan sehingga Ganjar Mahfud menang di Sumatera Selatan. Jelang Pilpres 2024 mendatang, tim relawan pemenangan Ganjar Mahfud di Sumatera Selatan menggelar rapat koordinasi sekaligus pengenalan seluruh relawan bertempat di Rumah Kebaikan Nusantara Sumsel di Jalan Hang Tuah, Kelurahan Talang Semut, Kecamatan Bukit Kecil, Kota Palembang. Dalam hitungan bulan, Pesta Demokrasi Indonesia pun akan dilaksanakan. Untuk itu yang menjadi poin penting dalam rapat koordinasi ini, yakni membangun kekompakan antara DPD Rumah Nusantara, relawan serta partai pengusung, serta pembenahan database. Database itu harus konkret, jelas, serta orang-orang yang dipercayakan mengelola database jadi orang yang benar-benar pendukung Ganjar. Kami niatnya kan untuk bersilaturahmi, saling mengenal, saling sharing tentang situasi daerah dan situasi nasional, terutama untuk Sumatera Selatan memenangkan Ganjar dan Mahfud pada Pilpres 2024 nanti. Kami lebih menekankan kepada pembenahan database. Jadi database itu harus konkret, harus jelas, dan memang orang-orang tersebut adalah pendukung Ganjar. Seperti itu, Pak. Menguatkan, jadi menyolidkan antar organ relawan, terutama juga kita dengan kerjasama dengan partai-partai pengusung. Seperti itu.
Berdasarkan data sementara untuk wilayah Sumsel, Ganjar Mahfud masih menduduki peringkat kedua setelah Prabowo Gibran dan peringkat ketiga oleh Anies dan Muhaimin. Dari Palembang, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Sriwijaya FC petik kemenangan perdana. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Selamat datang di iNews Today. Lengkapi pagi Anda dengan update informasi terkini. Apa penyebabnya? Apakah karena aspal ruas jalan ini amblas membentuk lubang? Boleh nggak sih dikasih senjata? Nggak boleh. Saya punya di bawah supervisor. Kita akan langsung bergabung bersama Giselia Nurrahmat. Sejumlah bahan pokok mulai mengalami kenaikan. iNews Today setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Walabi hutan yang merupakan hewan asli Papua Nugini. Dari Jepang disebut sebagai kare raisu. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Campuran apa ini? Ini lemon. Oh lemon, iya. Kita peres, itu harus dipotongin dengan dekat bagian mata. Kalau Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Kompilasi seputar keunikan, keajaiban, dan hal-hal menarik di berbagai belahan dunia. Suku Sentinel dipercaya berasal dari Afrika yang bermigrasi ke pulau itu sejak 60.000 tahun yang lalu. Seperti apa sejarah kelam dari tragedi tenggelamnya kapal Titanic? Lantas siapa tokoh di balik anime yang legendaris? OMG, setiap hari pukul 8 malam, hanya di iNews. Enak, bikin mata kita melek. Dan rasanya mantap. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Hidden gem. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner dan viral. Ini enak banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu, pukul 10 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore pemirsa. Lindas oleh mobil tersangka. Memanggil mentan untuk dimintai. Coba memadamkan api. iNews sore setiap hari. Sore pemirsa, kita berjumpa di iNewsroom. Warga Palembang Jadikan panggung orasi. umur capres dan cawapres. Yang paling jangkau dan sangat. iNewsroom setiap Senin sampai Jumat. Kita di iNews Prime. Masa dari komunitas Menjaga Dikyang. Akan bahwa Secara normal kedua penduduk berada di Bandung, Jawa Barat. Memiliki komunitas. kepanjangan. iNews Prime setiap Senin sampai Jumat. Inilah iNews Malam mengevakuasi korban mas yang salah sasaran. Disertai asap hitam. Bicara pada menit ke-6 di Riau berjalan aman. CIC memberikan tarif promo. iNews Malam setiap hari. Hanya di iNews. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Warga Seberang Ulu 2 Palembang menggelar lomba volleyball antar kelurahan. Kegiatan ini digelar untuk mempererat tali silaturahmi antar warga. Lomba bola voli David FB Cup yang digelar di Jalan Jaya 7 Lematang, Kelurahan 16 Ulu, Kecamatan Seberang Ulu 2 Palembang berlangsung semarak dan disambut antusias warga. Turnamen bola voli ini diselenggarakan oleh Muhammad David selaku owner klub sepak bola David FC untuk menjalin silaturahmi antar warga Seberang Ulu 2. Turnamen voli yang diikuti oleh 13 tim voli putra ini diharapkan menghasilkan bibit atlet volleyball potensial karena para pemain terlihat menunjukkan permainan terbaik masing-masing. Dari turnamen tersebut, klub voli asal 13 Ulu berhasil meraih gelar juara dan kejuaraan voli David FB Cup. Peringkat 2 warga pertahanan RT 53 dan peringkat ketiga diraih RT 69 selaku tuan rumah. Pertandingan bola voli antara RT Kecamatan SU2 memperebutkan Piala David Cup yang telah berlangsung selama 2 hari, yaitu hari Sabtu dan terakhir tadi final. kegiatannya akan terus bergulir atau gimana? Insya Allah kegiatan ini akan kita jadikan kalender rutin bagi kita
untuk tahun depan akan kita adakan lagi, mungkin nanti akan lebih meriah lagi, lebih banyak lagi tim-tim kita undang, mungkin juga dari kecamatan-kecamatan lain. Oke. Saat ini di berbagai sudut kota Palembang warga mulai marak olahraga volleyball di tengah keterbatasan lahan akibat pemukiman. Diharapkan olahraga volleyball semakin dikenal karena hampir punah di telan zaman, terutama era digital. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pemirsa, tak dipungkiri kehadiran pelatih anyar Hendry Susilo memberikan efek sekaligus warna pada permainan Sriwijaya FC. Laskar Wongkito kembali menuai 3 poin dan menggerek posisi di klasemen Grup A Liga 2 Indonesia. Bukti kepiawaian Coach Hendry Susilo memimpin SFC sudah terlihat. Tim berjuluk Laskar Wongkito langsung mengamuk. PSDS Deli Serdang ditumbangkan 3 gol tanpa balas pada lanjutan Liga 2 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabareng Palembang, tempat pertandingan berlangsung bergemuruh lagi. Pada laga ini Habibie Abdul Yusuf mencetak hat-trick alias memborong 3 gol. Pelatih SFC Hendry Susilo mengapresiasi perjuangan anak asuhnya yang mampu keluar bermain lepas dan meraih 3 poin di depan ribuan supporternya. Ia ingin suasana ini dipertahankan hingga akhir kompetisi. Sementara pelatih PSDS Deli Serdang, Zep Rizal, mengeluhkan kinerja wasit yang merugikan tim. Cuma berucap syukur alhamdulillah game ini dimenangkan anak-anak. Ya, kemenangan ini buat anak-anak dan masyarakat Palembang. Ya, nah, saya berharap dengan kemenangan ini mudah-mudahan kepercayaan diri pemain, mentalitas pemain, psikis pemain ya bisa bergairah lagi. Saya pikir itu saja. Hakim garis menyatakan dia udah berada di area harus melaksanakan penalti. Dia hanya sekedar kesamiannya sekedar ini bertanya, terakhir dia batalkan penalti itu. Apapun kejadiannya mau dari mana, asal kena tangan, dia jelas penalti. Alasannya apa dianulir itu gitu loh. 1, lihat kinerja hakim garis. Gol ketiga offside, dia terlambat. Lihat video. Tambahan 3 poin menggerek Sriwijaya ke posisi keempat dengan torehan 10 poin. Terpaut 2 poin dari PSMS Medan yang meraih 12 poin dan ada di posisi ketiga. Dari Palembang, Bambang Irawan, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. CCTV tersebar di seluruh penjuru. Komplotan pencurian, mobil tabrak lari lintas dan pelanggaran melawan mobil ugal-ugalan menabrak pesepeda. Tragedi-tragedi yang mengerikan. Anak itu berikan bius datang membawa senjata tajam dengan kecepatan yang di luar batas. Terekam kejadian-kejadian unik warga plus 62. Nama saya Brigadir Marcelina dan inilah dia program terekam. Hai, namaku Grini. Grini mau ajak teman-teman untuk menjaga bumi kita tercinta dari kerusakan. Mau tahu gimana caranya? Yuk, hemat energi teman-teman. Kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Terus mainan kita kalau udah nggak dipakai, sumbang ke teman lain yang membutuhkan. Bisa kan teman-teman?